Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan terakhir bulan Ramadan, yang mana tadi malam merupakan peringatan turunnya wahyu yang pertama atau yang disebut dengan nuzul Quran. Nah, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dengan adanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan online kita, yaitu kegiatan tausiah yang akan disampaikan atau diisi oleh Ustazah Hajah Munirah dengan tema Jujur, Ustaz. Jujur lah. Nah, ya, tema perilaku jujur. Nah, mudah-mudahan keseharian kita tentunya kita selalu berperilaku jujur dalam hidup kita. Nah, untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Hajah Munirah untuk menyampaikan tema tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh peserta didik maupun ustadz-ustadzah kita sama-sama bisa menyimak apa yang beliau sampaikan dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustazah Hajah Munirah dipersilahkan. Silahkan saja. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya muliakan Ustadz dan Ustadzah serta karyawan-karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang ke-17, kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa kembali dalam tausiah online ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah selama dari pertama Ramadan sampai nanti akhir Ramadan ini menjadikan ilmu yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita, karena termasuk daripada sunnah-sunnah puasa adalah menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi jangan sampai kadang masuk Zoom atau walaupun nonton bahasa, menurut saya itu lebih mantap lagi kalau pas kegiatan itu berlangsung kita masuk di situ. Nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian judul yang disampaikan hari ini adalah tentang jujur. Nah, untuk akhlak-akhlak dalam berpuasa ini sebenarnya sudah ada sebagian disampaikan sebelumnya, diantaranya yaitu sabar, kemudian syukur, kemudian juga ada
hari ini jujur. Nah, nanti ada juga tawakal dan husnuzan yang disampaikan oleh ustazah yang lainnya pada pertemuan akan datang. Nah, jadi sifat jujur ini terutama di bulan Ramadan ini sangat penting, bahwa kita benar-benar menjaga nilai-nilai puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan puasa, tetapi dapat pahala juga. Di dalam puasa itu bukan hanya haus dan lapar saja. Nah, tetapi benar-benar menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana yang surah yang sering disebutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan akhir puasa itu adalah supaya bertakwa. Ya, kemudian untuk jujur ini harus diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam perkataan ataupun perbuatan. Karena jujur itu adalah sesuatu yang harus bersesuaian antara ucapan kita dengan hati. Karena dusta itu pasti bertentangan dengan hati nurani. Ada nyaman hati itu pasti, ya. Walaupun misalnya ketika kita mendustai seseorang, nah aja, ini aja percaya aja aku dustai aja. Percaya benar aku dustai aja. Nah, mungkin suatu hari, ya, setelah ketahuan bahwa kita berdusta, maka orang tersebut tentu akan kecewa betul dengan kita, ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, karena orang yang selalu jujur itu akan Allah angkat derajatnya, ya. Karena mencari kepercayaan itu sulit, tetapi menjaga kepercayaan itu lebih sulit, ya. Jadi bahaya orang yang suka berdusta, yaitu dikucilkan dari pergaulan. Jadi orang kadang tuju lawan orang tersebut. Ya. Misal contoh, ya, pada zaman dahulu ada seorang pengembala kambing. Kemudian ketika dia mengembala kambing, dia berteriak kepada penduduk daerah tersebut atau pada kampung tersebut, ada serigala katanya, ya. Kemudian orang-orang kampung tersebut datang, ya, dengan membawa alat-alat yang untuk mengusir serigala tersebut. Ketika mendekati atau sampai kepada pengembala tadi, kemudian kata pengembala, kalian telah saya dustai. Nah, jadi berdusta. Kemudian pulanglah orang-orang tersebut dengan rasa kecewa, sedih, ya. Kemudian pada hari berikutnya si pengembala tadi berteriak lagi, ada serigala. Maka datanglah orang-orang kampung untuk menolongnya. Nah, tetapi ketika dekat di situ, maka sebenarnya tidak ada serigalanya dan dia berbohong, mendustai masyarakat tersebut. Nah, kemudian pada hari berikutnya benar-benar ada serigalanya, ya, dan dia berteriak ada serigala. Nah, akan tetapi apa yang didengar masyarakat itu sudah tidak diperdulikan lagi, ya. Jadi mereka tidak peduli lagi kepada orang tersebut. Kenapa? Karena sudah 2 kali didustai. Nah, tentunya tidak akan percaya lagi. Akhirnya pengembala tadi tidak dapat mengusir sendirian serigalanya. Nah, maka akhirnya kambing-kambingnya dimakan oleh serigala tersebut. Nah, jadi kebiasaan itu sangat merugikan, ya, merugikan. Nah, akhirnya masyarakat tidak mempercayai lagi. Nah, begitu juga dalam berteman, misalnya kada percaya lagi kawan lawan kita, ya. Atau orang tua kita didustai, misalnya pada hendak ke sini, sekolahnya ke sini. Nah, maka ketika kita mau meminta izin lagi pada pertemuan pada keinginan berikutnya, tentunya orang tua tidak akan
percaya ya, atau orang tua memberikan syarat khusus kepada kita. Nah, jadi dijaga kepercayaan tersebut, baik kepercayaan orang tua kita, kemudian kawan-kawan kita, ataupun guru-guru kita ya. Nah, kemudian orang yang membiasakan diri dengan berdusta itu juga jauh dari ketenangan, karena di hatinya tuh khawatir kalau karena diketahui orang lain ya. Misalnya mendustai sekali, oh kada apa-apa nih, percaya aja orang, nah ya, jadi jauh jadi berbahaya untuk dirinya dan juga orang banyak gitu. Jadi memang harus diusahakan, dijaga. Jadi seorang muslim yang wajib berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Keyakinannya dia meyakini bahwa dia beragama Islam misalnya, atau dia beragama yang lainnya. Nah, dia yakin ya. Nah, ini juga akan disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu tentang orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu dia mengaku beriman padahal hatinya masih kafir, yaitu ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nih. Jadi tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila dia berkata, dia berdusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, apabila diberi amanah, maka dia khianat. Nah, sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang mengangkat seorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di hadapan makhluknya, karena orang pasti menyukai orang-orang yang jujur ini ya. Nah, jadi disuruh kita ini bersama orang-orang yang jujur supaya terbiasa dengan kejujuran. Jadi kejujuran adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun yang disembunyikan dari mereka. Jadi walaupun tidak ada manusia di dalam hati, ya harus jujur juga ya. Nah, dengan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan, dan perbuatan seseorang. Jadi kejujuran ini adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini tidak akan melekat kecuali pada orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Nah, oleh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar selalu mendekat dan membersamai orang-orang yang jujur setelah memerintahkan untuk bertakwa. Nah, jadi kita kan sudah menuju kepada ketakwaan. Nah, kemudian mendampinginya tersebut, ya kita juga menambah lagi dengan akhlak-akhlak yang lain. Nah, dengan kita membersamai orang-orang yang jujur, tentunya kehidupan kita akan menjadi lebih positif, lebih bagus. Bagaimana Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kemudian kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan kejujuran ini karakter pertama yang selalu nampak pada setiap nabi sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Jadi dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi segala bentuk kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kejahiliahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya," dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, sungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 41. Karena betapa mulianya manusia yang memiliki akhlak kejujuran inilah sampai-sampai orang jahiliyah pun tak berkutik manakala bersosial dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran orang tersebut. Sebagaimana posisi Rasulullah SAW yang mendapat julukan Al-Amin.
dari orang-orang jahiliyah di Mekah saat itu. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengarahkan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke jurang kedustaan. Nah, jadi kalau ketujuh berdusta berarti temannya setan. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa sehingga siapapun yang telah terjerumus ke dalamnya ia akan sulit keluar dari lingkungan jurang tersebut. Tujuan setan hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif manusia. Jadi orang yang suka berperilaku jujur, ada jiwa positif dalam dirinya. Nah, kalau ketujuh berdusta berarti sudah menjadi temannya setan, karena setan tadi ketujuh menghancurkan kepribadian positif dalam diri manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya dan nanti menjadi temannya di neraka. Nah, itulah mengapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya untuk tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdil birri wa innal birra yahdil jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hadisnya diawali dengan alaikum bisidqi. Alaikum, kata alaikum itu adalah ilzam alaikum, lazimi, ya, biasakan. Alaikum artinya dalam tafsirnya ilzam, lazimi, biasakan alaikum atas kamu bisidqi dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebenaran itu menunjukkan pelakunya kepada surga. Nah, jadi memasukkan ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan senantiasa seorang yang jujur, wa yataharras sidqa, dan membiasakan sifat jujur, hatta yuktaba, sehingga dicatat di sisi indallahi, di sisi Allah, siddiqan, adalah orang yang jujur. Jadi kata siddiqan ini adalah mubalaghah, artinya benar-benar memiliki sifat jujur, ya, karena kejujuran dibiasakan. Nah, kemudian selanjutnya wa iyyakum wal kadziba, wa iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yajalur rajulu yakzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Wa iyyakum di sini diawali dengan kata wa iyyakum, ai ihzar alaikum. Nah, jadi dalam tafsirnya itu ihzar alaikum artinya apa? Awas kamu. Atau bahasa terjemahannya adalah jauhilah kamu. Awas itu kan berarti disuruh hati-hati, jujur, awas kamu. Wal kadziba dalam sifat dusta. Wal kadziba, ya, awas kamu dalam kedustaan. Fa innal kadziba, maka sungguhnya dusta, yahdi ilal fujur. Yahdi ilal fujur menunjukkan pelakunya kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu menunjukkan pelakunya ke dalam api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakzibu, dan apabila seorang itu senantiasa berdusta, wa yataharral kadziba, dan membiasakan dirinya berdusta, hatta yuktaba, sehingga dicatat indallahi, di sisi Allah, kazzaban. Nah, di sini kazzaban, ya. Jadi orang itu benar-benar pendusta. Jadi jauhkan sifat daripada yang demikian tersebut. Ada seorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Jaminan ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Da ma yuhibuk ila ma la yuhibuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadziba ribatun. Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukanmu kepada segala sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Nah, jadi kalau orang membiasakan jujur, tenang hati, nyaman. Karena kalau ada jujur itu
kemana-mana kada nyaman hati. Nah, jadi kalau jujur, kalau berdusta, kalau terbalik, kalau jujur tenang, kalau berdusta itu asa ada aja yang mengganjal di hati. Nah, jadi derajat kejujuran yang tertinggi di sisi Allah adalah kejujuran lisan. Kejujuran lisan, menjaga lisan adalah lidah kita, ucapan kita. Menjaga lisan, tetap jujur adalah upaya yang cukup berat. Sebab untuk merealisasikan kejujuran, lisan ini seorang harus senantiasa memperhatikan 3 hal sebelum menggerakkan lisannya untuk berucap. Pertama, ia harus jujur dalam menyampaikan informasi yang ia terima dari pihak lain, baik itu dari atasannya atau dari saudaranya atau dari sumber lainnya. Harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Ia tidak boleh menambah atau mengurangi informasi tersebut. Apabila menyengaja untuk mengubah informasi tersebut, sehingga orang yang mendapat informasi dari dirinya menjadi tersesat tanpa disadari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, jadi pertama kita teliti dulu kebenarannya. Nah, apalagi berita saat ini yang banyak hoaxnya. Nah, hoax kah, huak kah bacanya. Nah, itu ya. Jadi benar-benar diteliti dulu, jangan langsung dipercaya, dicek dulu benar-benar. Nah, tujuannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, yang kedua, menghindari buruk sangka dan angan-angan palsu. Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul hadisi. Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Nah, yang ketiga, waspada membicarakan setiap informasi yang didapat. Tidak setiap informasi yang didapat harus disampaikan kepada orang lain. Ada keadaan di mana kita harus diam meskipun kita tahu terhadap satu informasi. Di samping ada keadaan yang memang menuntut kita untuk menyampaikan suatu informasi kepada seseorang. Ada kalanya kita harus tidak berkata-kata, tidak menuliskannya di sosial media, karena bisa jadi jika kita memaksakan diri untuk melakukan itu justru akan menimbulkan fitnah dan kegaduhan bagi siapa yang membaca atau mendengarnya. Bisa jadi jika memaksakan diri untuk menyampaikan itu, orang yang membaca atau mendengarnya tidak dapat memahami dengan baik atau membuat kesimpulan yang keliru. Misal seperti ini, ketika kita sendirian di rumah misalnya, kemudian di situ dibuatlah di status, nah, lagi sorangan nih di rumah misalnya. Nah, kita udah tahu karena yang membaca status kita itu apakah orang semuanya itu orang jujur atau tidak. Nah, jika ada orang yang tidak jujur, maka dia misalnya berkesempatan untuk melakukan hal-hal atau tindakan kejahatan. Nah, ini juga akan merugikan diri kita. Jadi harus benar-benar diperhatikan dulu sebelum kita memposting hal tersebut. Jadi apa-apa yang disampaikan ataupun di sosial media seperti itu benar-benar diperhatikan. Nah, maka akan merugikan diri kita dan orang di sekitar kita. Bagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu disebut berdusta ketika ia menyampaikan setiap apa yang didengar. Jadi ketika mendengar sesuatu, maka disaring dulu ya. Bagaimana hadis yang di atas tadi, ya idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Atau memang benar-benar benar beritanya, tetap kita saring juga betul-betul sehingga apa yang kita sampaikan itu benar dan kepercayaan orang lain itu tetap kuat terhadap kita.
Karena tadi sudah saya sampaikan di atas, mencari kepercayaan itu sulit, tetapi menjaga kepercayaan itu lebih sulit. Nah, jadi orang-orang yang membiasakan dirinya berperilaku jujur, tentunya hidupnya akan menjadi lebih positif, ya, menjadi nyaman, tenang. Nah, kemudian bahayanya, saya simpulkan di akhir, bahayanya orang yang berdusta tadi, yang membiasakan dirinya berdusta, yang pertama adalah dikucilkan dari pergaulan. Jadi tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, ya, baik teman-temannya, ya, atau orang tua pun tentunya juga tidak menyukai, pasti itu ya. Jadi di sini harus kita mempelajari menghilangkan sifat-sifat yang buruk tersebut. Yang kedua, jauh dari ketenangan hidup. Nah, jadi karena kebiasaan berdusta, pertama justru tadi tenang, kedua senang aja hati, yang ketiga kalau misalnya orang itu tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu dusta, tentunya ini akan sangat merugikan kehidupan kita. Nah, yang terakhir adalah berbahaya bagi dia sendiri dan juga orang lain, ya. Nah, jadi harapan kita semua semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, kejujuran ini, baik itu nanti kejujuran berada di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ataupun nanti ketika sudah bekerja, ya, ketika kalian nanti sudah dewasa, sudah bekerja, nah di lingkungan tempat kita bekerja pun harus jujur kepada pimpinan atau kepada anak buah, nah kepada yang lain-lainnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini tentang meneladani sifat kejujuran ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika terdapat kesalahan dan kehilapan selama Ustazah menyampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Itu aja. Terima kasih Ustazah. Makasih Ustazah. Waalaikumsalam.